Hai Fofens. Indonesia dikenal dengan keanekaragaman suku dan budayanya. Namun, tidak semua budaya yang dimiliki oleh suku asli Indonesia merupakan budaya yang aman dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Ada pula praktik budaya yang bagi orang-orang di luar suku tersebut nampak berbahaya dan menakutkan. Inilah 5 contoh praktik budaya sadis dan menakutkan yang hanya ada di Indonesia menurut Infofen 5. Tapi, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Itu membantu Mimin untuk semangat membuat video-video aneh, unik, dan menarik seputar dunia ini. Sepak bola api. Sepak bola bukanlah olahraga yang asing bagi siapapun. Permainan ini amat digemari oleh kalangan manapun karena mudah dimainkan. Namun, tetap memerlukan keterampilan dan kerja sama tim yang baik. Namun, lain halnya dengan sepak bola api, karena sesuai dengan namanya, sepak bola api memang menggunakan bola yang terbakar. Bola untuk sepak bola api berasal dari bongkahan kelapa tua yang sudah kering. Sebelum dijadikan bola, bongkahan tersebut harus direndam terlebih dahulu dalam minyak dalam waktu yang lama. Tujuannya tidak lain supaya ketika kelapanya disulut, api yang membakar kelapanya bisa menyala selama mungkin. Keunikan dari sepak bola api bukan hanya ada pada bola yang digunakan. Saat permainan berlangsung, para pemain juga tidak diperbolehkan memakai alas kaki alias nyeker. Wow, bisa dibayangkan bagaimana ngerinya permainan ini. Permainan sepak bola api banyak dilakukan oleh pesantren-pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur, khususnya saat bulan Ramadan tiba dengan maksud mempererat hubungan persaudaraan antar santri. Yang memainkannya pun bukan hanya santri laki-laki, tetapi juga perempuan. Supaya mereka yang mengikuti permainan ini tidak sampai cedera akibat terkena api, mereka yang hendak bermain akan diajari terlebih dahulu mengenai teknik menendang bola api yang benar. Ritual doa bersama juga dilakukan setiap kali pertandingan hendak digelar. Rampogan. Orang Romawi mengenal pertunjukan gladiator di mana manusia diadu dengan hewan-hewan buas, misalnya singa. Orang Jawa di masa lampau ternyata juga pernah memiliki tradisi pertunjukan serupa. Rampogan adalah nama dari tradisi tersebut. Tradisi rampogan sendiri bermula dari pertunjukan mengadu kerbau dengan harimau yang ditangkap dari alam liar. Saat kedua hewan tadi berkelahi sampai mati, orang-orang berkumpul di sekeliling arena untuk menyaksikan mereka saling membunuh. Memasuki abad ke-18, harimau bukan hanya diadu dengan kerbau, tetapi juga dengan manusia. Pertunjukan model baru ini biasanya dilangsungkan di alun-alun kerajaan Yogyakarta serta Surakarta dengan disaksikan langsung oleh Sultan. Di Yogyakarta, rampogan biasanya digelar untuk menyambut tradisi Idul Fitri dan Tahun Baru Islam. Duel antara harimau dengan manusia digelar sebagai penyimbolan kalau harimau adalah dosa manusia dan matinya harimau melambangkan hilangnya dosa-dosa manusia di hari suci. Selain digelar pada hari-hari besar, rampogan juga digelar saat ada tamu asing yang berkunjung ke Yogyakarta sebagai cara untuk mempertontonkan kekuatan militer kerajaan. Saat rampogan berlangsung, harimau akan dilepas ke dalam arena tertutup, kemudian sejumlah prajurit yang bersenjatakan tombak akan berkumpul di sekeliling harimau. Tradisi rampogan kemudian menyebar ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa seperti di Kediri dan Blitar. Saat jumlah harimau yang masih ada di alam liar semakin sedikit, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk melarang rampogan sejak tahun 1905. Si Gajang Laleng Lipa. Suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan terkenal dengan sifatnya yang gigih dan tak kenal takut. Tidak mengherankan jika kemudian mereka berani melakukan perjalanan jauh hingga ke Australia dan Malaka. Sifat tak gentar suku Bugis juga nampak ketika mereka terlibat perselisihan satu sama lain. Jika ada dua pemuda Bugis yang terlibat perselisihan, maka mereka diminta menyelesaikan perselisihan tersebut lewat ritual bernama Si Gajang Laleng Lipa. Dalam ritual ini, masing-masing pemuda akan menghuduskan senjata badik. Badik adalah keris khas Sulawesi Selatan yang bagian gagangnya menyerupai gagang pistol.
Kedua orang yang berselisih tadi juga diminta masuk ke dalam sarung yang sama. Sesudah itu, keduanya berusaha menusuk korbannya sambil menghindari tusukan lawan. Pertarungan berakhir ketika salah satu peserta menyerah atau bahkan tewas. Kadang-kadang, pertarungan berakhir imbang dan keduanya menyelesaikan perselisihan dengan cara lain. Di masa lampau, si Gajang Lalang Lipa konon banyak dilakukan ketika ada dua keluarga yang terlibat perselisihan. Namun, keduanya sama-sama merasa kalau pihak mereka adalah pihak yang benar. Seiring berjalannya waktu, si Gajang Lalang Lipa perlahan-lahan ditinggalkan oleh penduduknya. Namun, ritual ini tidak sepenuhnya punah karena ritual ini kerap dipentaskan dalam festival budaya Bugis. Sebelum ritual berlangsung, festival budaya ini juga menampilkan para penari yang melakukan aksi bakar diri memakai obor. Potong jari. Semua orang pasti tidak mau ditinggal mati sanak familinya. Jika hal tersebut sampai terjadi, maka orang yang ditinggalkan jelas bakal merasa berkabung. Suku Lani di Papua memiliki cara yang terkesan ekstrim untuk menunjukkan rasa berkabung mereka. Saat seseorang meninggal, mayatnya kemudian akan dibakar dalam sebuah upacara pemakaman. Upacara ini juga diwarnai dengan kegiatan pemotongan babi. Semakin tinggi status sosial orang yang meninggal, babi yang dipotong jumlahnya juga akan semakin banyak. Mayat yang hendak dibakar ditempatkan di atas tumpukan kayu. Susunan kayu juga didirikan di atas tubuh mayat. Pembakaran dimulai dari kayu bagian atas. Api kemudian akan merambat ke bawah dan membakar mayat. Saat api sudah padam, sanak famili jenazah kemudian akan mengumpulkan sisa-sisa tulang jenazah untuk dikuburkan. Wanita yang masih memiliki hubungan dengan kerabat kemudian diharuskan memotong jarinya. Sementara kaum pria hanya membuat luka pada telinganya sendiri. Namun, jika yang meninggal adalah laki-laki, kerabat laki-laki dari jenazah juga bakal memotong jarinya sendiri. Ritual potong jari sendiri dilakukan sebagai cara untuk mengungkapkan rasa berkabung sekaligus rasa hormat kepada orang yang sudah meninggal. Mereka percaya bahwa jika yang masih hidup turut merasakan sakit, maka arwah dari orang yang meninggal akan merasakan duka cita dari orang-orang yang ia tinggalkan. Ngayau. Suku Dayak adalah nama dari suku yang mendiami wilayah Kalimantan. Di masa lampau, mereka memiliki reputasi yang cukup menakutkan. Sebabnya adalah mereka sangat terkenal dengan keahliannya dalam berperang dan memenggal kepala lawannya. Praktik memenggal kepala yang dilakukan oleh suku Dayak dikenal dengan nama ngayau. Menurut pengakuan orang Dayak, di masa lalu pemuda Dayak diharuskan melakukan ngayau dan membawa pulang kepala manusia jika ingin menikah. Ngayau juga menjadi cara bagi pemuda Dayak untuk diakui oleh penduduk kampungnya. Ngayau banyak terjadi di Kalimantan pada masa lalu akibat masih seringnya terjadi pertikaian antar panglima suku Dayak. Meskipun sekarang ngayau sudah tidak lagi dijumpai, jejak kesadisannya masih dapat dijumpai hingga sekarang. Di rumah-rumah tokoh adat Kalimantan, ada tengkorak-tengkorak manusia yang nampak tergantung di langit-langit. Menurut Ketua Dewan Adat Dayak, tengkorak-tengkorak itu sudah berusia setidaknya 125 tahun. Mandau menjadi senjata andalan suku Dayak untuk memisahkan kepala korban dari badannya. Praktik ngayau baru berhenti pada tahun 1894, menyusul dicapainya kesepakatan damai di Tumbang Anoi, Kalimantan Tengah. Dalam kesepakatan damai yang juga dihadiri oleh perwakilan Hindia Belanda itu, tokoh-tokoh Dayak setuju untuk berhenti melakukan ngayau dan menghentikan perbudakan. Itulah 5 tradisi budaya sadis yang hanya ada di Indonesia. Jika Popen suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Itu membantu Mimin untuk semangat untuk upload video aneh, unik, dan menarik seputar dunia ini. Saya Mimin, pamit undur diri.